Pada kesempatan ini kita akan menghitung koordinat yang tidak diketahui, yaitu koordinat titik C dari dua titik yang kita ketahui. Dan kita juga tahu bahwa segitiganya itu adalah sama sisi, ya. Jadi walaupun tidak ada informasi sudut di sini, kita tahu bahwa yang namanya segitiga sama sisi itu semua sudutnya berarti sama juga, ya. Artinya masing-masing sudut itu adalah 60 derajat, ya. 180 dibagi 3. Dan semua sisinya sama. Berarti DAB itu sama dengan DAP dan sama dengan DBP. Dan beta A sama dengan beta B sama dengan beta P. Sorry, saya kebiasaan selalu P gitu ya, tapi di sini adalah C gitu ya. Kebetulan dibilangnya segitiganya ABC ya. Jadi P-nya kita ganti C. Nah, seperti biasa kita gambar dulu koordinatnya ya. Jadi di sini kita gambar adil dulu aja seperti biasa ya. Jadi koordinatnya minus 12 dan 21 ya. Jadi kira-kira minus 12 ada di sinilah ya. Dan plus 43. Ini koordinat A kita. Koordinat B-nya plus 21 kira-kira 2 kali lipatnya tadi. Dan minus 15. Mungkin minus 15 di sini gitu ya. Ini adalah koordinat B kita ya. Jadi kita garis aja langsung. Dan dia segitiga sama sisi gitu ya. Jadi saya kira-kira aja nih gambarnya ya. Gitu ya kira-kira. Oke. Sama sisi dan semuanya sama sudut. Oke. Sekarang kita tinggal menghitung koordinat C-nya itu sebenarnya berapa sih gitu kan. Berarti kita membutuhkan informasi alfa AC di sini dan alfa BC ya. Ini titik C. Ya. Kita bisa lihat bahwa AC-nya ini kira-kira mendekati 90 ya. Entah dia lebih kecil atau lebih besar. Gambar saya bisa salah karena ini masih sketsa. Tapi BC-nya ini kemungkinan dia itu justru di zona atau kuadran pertama gitu ya. Jadi dia itu lebih kecil daripada 90 derajat. Oke, at least kita sudah tahu. Dan kita bisa menghitung alfa AC itu dari alfa AB ya, dikurangin beta di A gitu ya. Jadi alfa AC adalah alfa AB dikurangi beta di A, di mana di sini adalah 60 derajat gitu ya. Dan alfa BC gitu ya. Di sini memang alfa BC-nya ini agak tricky ya rekan-rekan, karena kita harus tahu dulu alfa BA-nya dulu gitu ya. Alfa BA itu berarti kan alfa BA adalah alfa AB ditambah 180 aja gitu ya kalau dari sketsa ini. Sebenarnya ini kan 180 ya. Nah, tapi kita juga punya informasi sudut dalam ini gitu ya. Nah, dia akan 2 kali sebenarnya muter ya. Dalam arti dia akan melewati sudut 360 derajat lalu lewat lagi gitu ya. Perlu diingat bahwa 390 misalnya gitu ya, saya anggap angka ini itu sama dengan 30 derajat kalau kita sedang bermain sudut ya. Kenapa? Karena 0 derajat itu juga sama dengan 360 gitu ya. Kita gambar lagi ya. Dia kalau misalnya muter 1 kali sampai ke 360, dia sebenarnya adalah di 0 derajat juga. Ini juga dibuktikan menggunakan misalnya rumus sinus gitu ya. Nah, begitu dia lewat dari 2pi atau 360, dia akan mengulang rumusnya yang sama. Jadi, sinus dari misalnya tadi sinusnya 30 derajat itu sama dengan sinusnya 390 derajat gitu ya. Jadi yang kita lakukan di sini secara sketsa adalah dia alfa BA ditambah si beta di B, di mana itu juga 60 juga gitu ya. Nah, tapi karena dia udah lewat, dia akan dikurangi 360 derajat. Atau as it is ya, karena ya sama-sama aja gitu ya. 0 is 360, 30 is 390 gitu ya, 40 is 400 dan seterusnya. Oke, sekarang kita mulai berhitung. Semuanya sudah kita pecahkan di sini. Berarti kita perlu tahu dulu seperti biasa delta X dan delta Y gitu ya. Dimana ini penting untuk kita mengetahui kuadran kita ya. Jadi delta X-nya
itu adalah, tadi saya bilang delta A delta B, sorry udah malam. Jadi delta X-nya itu adalah 33,796 dan delta Y-nya itu adalah minus 58,696. Keduanya dalam meter. Berarti nanti kalau dia itu alfa AB gitu ya, itu karena dia X-nya positif yang negatif, dia akan ditambah 180 derajat gitu ya. Nah sekarang kita hitung alfanya dulu. Alfa AB adalah arkus tangen dari delta X per delta Y ya. Dia juga angka pertamanya nanti adalah minus 29,9325 derajat ya. Plus 180 derajat akan menjadi 150,0675 derajat ya. Kita lihat coba angkanya masuk akal atau tidak ya. 150,0675. Oke, masuk akal ya, kira-kira segitu ya. Dia di zona antara 90 sampai 180. Berarti kita juga langsung bisa hitung alfa BA-nya itu adalah si alfa AB ditambah 180 derajat. Dia adalah berapa tuh? Berarti dia alfa BA-nya 3 180 ya, 330 dong, 0,0675. Mulai macet-macet. Oke, sip ya. Jadi kita udah tahu alfa-alfanya, lalu kita juga sudah tahu D-nya dulu ya, mungkin ya, DAB. DAB kita butuh nggak? Oh enggak, DAB kan, oh ya DAB kita butuh ya, karena DAB sama dengan DAC sama dengan DBC gitu kan ya. Itu adalah akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Dia adalah 67,730 meter ya. Kita udah punya semua jaraknya. Sekarang alfa AC. Tadi kita lihat alfa AC adalah alfa AB dikurangi 60 derajat gitu kan ya. Berarti ini tinggal kurang 60, dia adalah 90,0675 derajat. Nah kan dia deket banget sama 90 derajat kan. Jadi sketsanya itu sudah sangat membantu. Kita udah punya feeling gitu kan ya. Lalu alfa BC itu tadi alfa BA plus 60 derajat ya. Nanti kita kurangin 60 derajat. Itu nanti angka akhirnya adalah 30,0675 derajat. Kalau ini nggak mau dipakai pun nanti hasilnya 390,0675 itu dipakai juga nggak masalah ya. Nah jadi kita akan mendapatkan koordinat X. Ini masih kelihatan nggak di kertas ya? Oke, masih kelihatan. Koordinat XC itu adalah XA, kita deketin dari A dulu ya, plus DAC sin alfa AC ya. Itu adalah 55,3872 meter. Dan YC-nya itu adalah, kita deketin dari A dulu, dia DAC ya, cos alfa AC. Dia adalah 43,133 meter. Dan kebetulan di soal ini, kalau dideketin dari B pun, itu angkanya akan sama persis seperti ini. Ya, tapi coba dicek. Mudah-mudahan membantu.